Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila sabil rasyad, yahdi man yasha wa yudillu man yasha ila sabil ghayyi wal fasad. Yang terhormat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul yang di tempat insyaallah penuh barakah ini. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, salawat berangkaikan salam tak lupa kita haturkan, kita curahkan kepada siapakah beliau? Beliau adalah habibina wa syafi'ina wa dzurriyyatina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, saya tidak lupa berterima kasih kepada saudara moderator, dan juga saya tidak lupa berterima kasih kepada Umi Haja Cakaria SAG sebagai pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Sengeti Muara Jambi yang telah membina saya bertausiah sehingga saya dapat bertausiah di hadapan hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berjudul berzakat dan bersedekah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sebagai masyarakat muslim harus prihatin terhadap kaum kita yang kurang beruntung, yang hidup dengan kemiskinan dan hidup di bawah garis kemiskinan. Dan kita harus prihatin pula kepada sebagian kaum muslim yang hidup serba berkecukupan, hidup dengan kemewahan, namun tidak ada kepedulian terhadap kaum fakir miskin. Fenomena seperti ini sudah saatnya kita mengundang kepekaan kita agar secara dini dapat dinormalkan. Hal ini tentu saja dengan mensosialisasikan konsep zakat dan sedekah dalam bingkai kajian ilmiah maupun keteladanan langsung. Secara fitrah, manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang sebagai wanita cinta, wanita harta benda, dan segala hal yang menjadi perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Al-Imran ayat 14. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam realitasnya, tidak semua orang yang berusaha dan yang bekerja dapat meraih peroleh harta. Ada yang diberikan kemudahan dalam memperolehnya, dan ada juga yang susah dalam memperolehnya. Ada orang yang kuat dan kaya raya, dan ada juga orang yang
Islam sebagai agama memberikan petunjuk kepada pemeluknya. Bagi orang yang berkecukupan atau orang yang kaya raya, hendaklah membagikan sedikit rezekinya kepada orang-orang yang fakir miskin, karena kekayaan itulah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagi orang-orang kaum fakir miskin, yaitu suatu yang tetap dan yang pasti yang tertuang dalam konsep zakat. Zakat yaitu suatu keharusan bagi orang muslim yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Sedangkan sedekah yaitu sebagai kewujudan keterpanggilan atas keharusan sebagai makhluk yang dalam hidupnya tidak bisa lepas dari konsep jasa dari pihak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian rezekinya, karena dari zakat itulah kamu dapat membersihkan dan mensucikan diri mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena doa-doa kamu itu dapat menjadikan ketenteraman jiwa bagi mereka, dan ketahuilah Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Suyuti memberikan penafsiran bahwa tutahhiruhum yaitu mensucikan, menjadi sebab mensucikan diri dari sifat batil dan sifat-sifat lainnya. Sedangkan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yaitu menjadi sebab mensucikan dari zakat yang menjadikan baik serta menambah kajian dan penambahan jumlah harta mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamu khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhi illa an tughmidu fi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian apa-apa yang kamu miliki dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi ini untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu nafkahkan kepadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata di hadapannya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya ini tausiah